Kepada siapa kita bergaul itu akan menentukan kita itu seperti apa. Kepada kita bersahabat kepada orang, pada kita berteman, bergaulan kita itu akan menentukan, akan mempengaruhi seluruh apa yang kita lakukan hari-hari. Kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pergaulan kita. Ketika kita ini bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang lemah lembut, kita akan ketularan menjadi lemah lembut. Ketika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, kita akan ketebak jadi orang yang takut akan Tuhan. Kita bergaul dengan orang yang hidupnya suka dengan firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang berada di tepi aliran air yang akan berbuah pada saatnya. Tapi ketika kita ini bergaul dengan pencemooh, kita bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan penipu, kita akan ketularan. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita berbuat, dan cara pandang kita itu akan dirubah oleh semua pergaulan kita. Di Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bahkan kita dengar nasihat, dengar ide, nasihat, ide, pemikiran, cara pandangnya orang fasik saja, kita itu tidak boleh. Kita dengerin pemikirannya orang fasik, kita tidak boleh. Apalagi kita bergaul, apalagi berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan kalau atas nasihat orang fasik, itu tidak boleh. Jadi kita harus mendengarkan nasihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah datang kepada orang, apalagi ini orang-orang percaya ini, datangnya kepada orang pintar yang dianggap lebih pintar, memiliki pengaruh secara spiritual, makanya disebut orang paranormal ya. Orang pintar itu artinya orang paranormal itu. Percaya dengan ramalan, percaya dengan prediksi, itu tidak boleh. Karena kacamata kita, cara pandang kita, masa depan kita itu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan, ditentukan oleh apa yang Tuhan janjikan terhadap diri kita. Jadi berbagilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita nggak boleh ngikutin nasihat orang fasik loh. Orang fasik adalah orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang nggak percaya kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak mengalami kelahiran baru. Nasihatnya kita nggak perlu dengerin, apalagi ikutin. Loh Pak, kalau orang tua saya belum bertobat, tapi dia menasihatkan hal yang baik, apa perlu diikutin? Ya, kita harus ikutin kalau nasihat orang tua kita yang baik loh ya. Asal nasihatnya orang tua kita yang belum di dalam Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus ikutin. Kita harus tunduk dan respek dengan orang tua. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kekristenan kita hari ini tuh sebenarnya harus benar-benar berbeda dengan kehidupan orang dunia. Harusnya kekristenan kita ini menunjukkan bahwa kita ini benar-benar tidak seperti cara pandang dunia dan kehidupan orang dunia. Jadi kita berdiri saja loh, berdiri di jalan orang berdosa, mengikutin cara pandang kita itu disetir dengan sama persis dengan caranya orang berdosa berbuat, cara orang dunia berbuat, itu tidak boleh. Karena kekristenan harus berbeda tampilannya. Kekristenan itu harus menampilkan cara pandang kerajaan Allah, kelakuan kerajaan Allah, pemikiran kerajaan Allah, hati yang seperti hatinya Tuhan. Makanya kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan berbeda. Kalau kita ini sama dengan orang dunia, ya apa bedanya? Nanti ujungnya sama-sama binasa dalam kekekalan. Kita harus tampil berbeda. Karena apa yang membuat berbeda? Karena kita ini orang yang dilahirkan baru, orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Cara pikir kita nggak boleh seperti cara dunia. Apa yang kita kejar, kita nggak boleh seperti orang dunia kejar. Cara bekerja kita pun kita nggak boleh seperti orang dunia. Kalau orang dunia lebih rajin, lebih pintar, ya harusnya kita lebih pintar daripada mereka. Kok bisa seperti itu? Kan ada roh Allah, kita menyembah Allah yang hidup. Orang dunia tidak ngerti Allah. Kita yang ngerti Tuhan, kita menyembah roh Tuhan, dan kita menyembah Yesus yang hidup, yang sekarang di surga, dan kita diberikan rohnya yang kudus, yang powerful itu, harusnya kita melebihi orang-orang dunia. Harusnya. Tapi kenapa banyak orang tidak sampai ke sana? Karena dia berpikir seperti orang dunia, makanya dia jadi orang seperti orang-orang dunia. Kita harus tampil yang berbeda. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita bergaul dengan pencemooh. Pencemooh itu apa sih Pak? Pencemooh itu adalah orang yang suka mencaci, orang yang suka mencela,
Orang yang suka ngomongnya negatif terus tentang apapun juga. Tentang pemerintahan dicaci maki, tentang kebijakan pemimpin dicaci maki. Ngomongin pendeta tentang jeleknya aja. Kalau ada pendeta jelek, diem, doain, nggak perlu diomongin. Kerjaannya mencela terus, ada kekurangan suaminya dicela, dimaki, diomongin, ada kekurangan istrinya dicela, kekurangan tetangganya, temannya, sahabatnya dicela, selalu ngomongin jelek. Ini pencemooh. Orang kayak begini nggak perlu diajak berteman, dijauhin nih. Kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena biasanya kita itu lebih seneng ngomongin yang jelek daripada ngomong yang baik. Dan orang lain tuh kebanyakan ngomong jelek tentang kita loh, daripada ngomong tentang kebaikan kita, kualitas kita, keberhasilan kita. Orang nggak suka. Lebih banyak orang itu ngomongin tentang kita, ngomong yang jelek. Dan kita pun kalau ada orang ngomong jelek tentang orang lain, biasanya kita seneng, nimbrung. Itu tidak boleh. Karena itu akan mempengaruhi cara pandang kita, cara kita bersikap, cara kita berpikir. Kalau kita kumpul dengan pencemooh, kita akan jadi pencemooh juga loh. Kita ini hidup di akhir zaman, harusnya lidah, bibir kita ini memiliki otoritas dan kuasa. Makanya mulut ini harus dipakai ngomong kebenaran firman Tuhan. Saya udah ngomong beberapa hari sebelumnya, kita harus memiliki cara pandang, cara lihat, cara berpikir, cara berbuat seperti kerajaan surga. Kita tidak boleh lagi dengan cara dunia. Kalau ngelihat seseorang itu harusnya ngelihat seperti Tuhan melihat. Lihat sisi baiknya. Pak, dia kan punya kelemahan, dia kan pendosa ini. Sisi lihat yang baik. Coba pakai kacamatanya Tuhan. Tuhan selalu pingin orang itu melakukan hal yang baik. Lihat dari sisi janji Tuhan atas orang itu. Kalau ngelihat pasangan hidupmu nih hari ini tidak bertobat nih, atau hari ini jengkelin terus, mencekno terus, bagaimana solusinya? Lihat dari cara pandang Tuhan. Tuhan mau apa sama orang pasanganmu yang menjengkel? Tentunya mau berubah, jadi berkat, jadi pemimpin yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Yang dilihat adalah sisi baiknya. Ketika kita melihat sisi baiknya yang menjadi powerful, yang seperti janji Tuhan, hebatnya lagi apa? Hati kita tidak gampang terluka, hati kita nggak gampang sakit, hati kita nggak gampang marah, nggak gampang jengkel, nggak gampang dem. Yang untung siapa? Diri kita sendiri. Karena kita harus dipaksa memakai kacamata Tuhan untuk melihat segala sesuatunya. Melihat siapapun, melihat kejadian, melihat masalah, melihat tetangga, melihat pasangan hidupmu, melihat anakmu, melihat pendetamu, melihat gerejamu, harus melihat dari sisi kacamata Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pencemooh. Karena pencemooh itu sangat-sangat menjadikan orang itu keras kepala dan merasa benar sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini pencemooh luar biasa sekali. Ketika nggak sejalan dengan orang lain dicaci maki. Ketika nggak sepemikiran dengan orang lain diserang, dicela. Ketika ada beberapa gerombolan orang yang nggak sesuai dengan keinginan pemerintah, mereka akan cecar, celah. Dia adalah pencemooh. Dicela kekurangannya, dimaki, macam-macam. Kalau nggak suka sama gembalanya, dicela. Kalau nggak suka sama istrinya, dicela. Padahal kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Amsal 15 ayat yang ke-12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Memang orang-orang yang suka pencemooh yang suka biasanya orang yang suka ngomong negatif tentang orang lain. Biasanya ini adalah orang-orang yang keras kepala. Ketika ditegur dia marah. Dia merasa tersinggung. Dia akan bela diri. Bahkan dia akan serang kita. Dia akan cari kelemahan kita untuk diserang balik. Biasanya orang-orang keras kepala ini tidak suka ditegur. Apalagi dinasihatin. Ini orang keras kepala ini. Karena kenapa orang suka mencela? Karena merasa dirinya paling benar. Dirinya paling hebat. Dirinya paling oke. Semuanya orang lain salah di pemandangan dia. Apalagi yang tidak sejalan dengan dia. Saya pernah ketemu seseorang yang ngakunya hamba Tuhan sih. Udah lama sekali. Semoga hari ini dia bertobat. Dia suka sekali mencela. Hamba Tuhan ini dicela. Ada hamba Tuhan ngomong begini dicela. Terus saya coba komentar di postingannya. Dan dia tidak terima, marah sekali. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita nih mau berubah menjadi orang baik gitu ya. Kita harus terima masukan loh. Sekalipun itu tidak enak.
Kita jangan jadi orang-orang seperti pencemooh tadi. Pencemooh itu nggak suka ditegur. Kalau kita ini nggak suka ditegur, terus sukanya ngomelin orang, sukanya jelekin orang, sukanya mencela orang, kita ini udah termasuk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang nggak suka ditegur, malah ketika ditegur, yang ditegur ini coba diserang balik dengan kelemahan. Berapa banyak orang kita, saya dulu pernah ngalami seperti itu. Dan kita nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi, karena kita ini menjadi orang yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau pencemooh, ketika ditegur dia akan marah, dia akan merasa tersinggung, merasa direndahkan. Dan dia akan serang balik, karena dia tidak terima dirinya, egonya disentuh. Di Amsal 21 ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Dengan baik-baik, orang yang kurang ajar dan sombong, biasanya pencemooh itu memang kurang ajar dan sombong, merasa hebat. Coba nonton di TV itu, para pencemooh itu. Ngomentarin kebijakan pemerintah tentang keuangan, dia muncul. Ngomentarin tentang wabah, dia muncul. Dia komentarin tentang banjir, dia muncul. Dia segala macam seakan-akan pandai, pintar sekali menguasai segala hal. Karena mereka memang merasa pandai. Merasa pandai dengan orang pandai itu beda. Kadang orang yang merasa pandai itu ngomongnya gede, merasa hebat. Dan akhirnya apa? Nyerang yang lain. Nyerang yang nggak sejalan dengan dia, yang nggak sepikiran dengan dia, nggak seide dengan dia, nggak sealiran dengan dia, itu diserang balik. Kalau bisa itu ditunjukin bahwa, nih gue yang paling hebat. Ini adalah tipe-tipe orang pencemooh. Orang itu kurang ajar sekali. Nggak ada respect, nggak ada hormat. Merasa benar sekali. Bapak Ibu bisa lihat aja tuh. Bapak Ibu nonton TV kan ketahu tuh. Atau nonton YouTube kan ketahuan, kelihatan tuh orang-orang duniawi yang egonya luar biasa sekali. Kita sebagai orang percaya nggak boleh. Kita harus pikul salib dan sangkal diri. Lihat nih, batas kekuatanmu dan kelemahanmu di mana. Itu yang harus kita benar-benar minta Tuhan campur tangan. Kalau kita punya kelemahan, kita minta kekuatan Tuhan untuk dipulihkan. Dan kita harus bertobat. Orang yang kurang ajar dan sombongnya bukan main. Sombong pencemooh namanya. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Aduh, kalau jalan dia dongak terus. Dongak terus. Kalau kehujanan dia pilak. Kenapa? Hidungnya kemasukan air. Kalau ketemu ngomongnya langsung bingung. Kenapa? Jalannya dongak. Karena dia angkuh sekali. Dia sering kali tepuk dada. Nih gue merasa hebat. Kalau lu gak tahu siapa gue, lu gak tahu apa yang gue lakukan, lu gak tahu gelar gue, semuanya aku, diriku, dan saya. Orang-orang seperti yang disembah sebenarnya siapa? Dirinya sendiri. Angkuhnya luar biasa. Ketika gak sejalan, dia sinis. Dia coba cari kelemahannya, diserang balik. Kalau bisa direndahkan serendah-rendahnya orang yang menyerang dia. Ini tipe-tipe orang pencemooh seperti itu. Sombongnya minta ampun. Sombong. Orang sombong itu kadang seringkali tidak sadar bahwa dirinya sombong. Kita semuanya, termasuk saya itu kadang ada kesombongan yang muncul. Kita itu nggak boleh sombong. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini, yang kita punya hari ini, sampai kita memiliki hikmat, pengetahuan, kekayaan, atau apapun juga, itu sebenarnya dari Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tuh tidak punya hak apa-apa sebenarnya. Kita sebagai pengelola yang baik, apa yang perlu disombongkan? Tidak ada. Orang yang sombong itu percaya bahwa Tuhannya adalah dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, pengetahuannya sendiri, pengalaman, uangnya, perusahaan, bisnisnya sendiri yang dia lakukan dengan kekuatan tangannya. Makanya dia menjadi orang yang angkuh. Orang-orang yang seperti ini kalau datang ke gereja ya, dia akan nyetir pendeta loh. Dia akan coba ngatur gerejanya. Nih hati-hati nih. Orang-orang kaya yang angkuh dan sombong, tidak tahu tunduk otoritas di hadapan Tuhan. Kalau datang ke gereja dia ingin dihormatin. Karena mengasihi, memberi persembahan besar, dia coba ngatur pendetanya. Ini termasuk orang-orang yang kurang ajar menurut kriteria Tuhan. Ini tidak boleh ini. Kita mesti tahu panggilannya. Kalau dipanggil jadi imam, ya imam. Jadi raja, ya raja. Jadi pengusaha, pengusaha. Jangan coba-coba kalau nggak memiliki panggilan, jadi pendeta. Atau jadi hamba Tuhan. Maksa diri. Ya, ujungnya kita nggak tahu fungsi kita apa. Kita harus tahu fungsi itu. Kita memiliki gitar. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menyembah Tuhan, untuk nyanyi. Bikin lagu, bikin musik. Bisa nggak gitar dibuat ngebukin maling? Bisa, tapi tidak pada tempatnya. Kita tahu tuh fungsinya penggorengan buat
Goreng ya tentunya. Apa bisa buat mukulin orang? Bisa, tapi tidak pada tempatnya. Apapun, segala sesuatu itu diciptakan dengan tujuan dan maksud. Tujuannya Tuhan yang harus kita kejar. Jadi, kita itu diciptakan masing-masing berbeda, yang kita harus kejar itu tujuan Tuhan. Jangan menyalahi, menabrak, melanggar dengan ketetapan Tuhan. Ujungnya kita didapatin jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan angkuh yang tak terhingga. Angkuhnya yang tak terhingga. Lihat saja ini. Ini semuanya ada di diri saya dan diri Bapak Ibu loh. Ini kalau ada nonjol, kita harus bertobat. Amsal 22 ayat yang 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhenti perbantahan dan cemooh. Pencemooh ini sukanya ngapain? Berantem. Ketika ditegur marah, nggak terima, ribut. Sukanya ribut. Karena apa? Merasa mampu, merasa bisa, merasa punya otoritas, merasa punya uang, merasa punya pengetahuan, merasa segala-galanya. Akhirnya ngajak, sukanya tuh ribut sama orang. Dan pencemooh model seperti ini ketika diusir, lenyap pertengkaran. Hidup damai. Bapak Ibu lihat dong, di media sosial selama ini yang ribut-ribut, ketika mereka dilenyapkan kan dari muka bumi, tenang bumi ini. Dan akan berhenti perbantahan dan cemooh. Orang pencemooh sukanya membantah orang lain. Bantah. Kenapa orang itu bantah? Karena dia merasa paling tahu segala sesuatu. Dia bantah ide orang lain. Dia merasa hebat. Dia coba bantah. Dia mulai cemooh, dia mulai caci, dia mulai maki kalau perlu. Ini tiba-tiba karakter pencemooh seperti ini. Amsal 24 ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Kenapa pencemooh itu kekejian manusia? Bagi manusia. Karena pencemooh itu hobinya itu ngapain? Nilai jelek tentang orang lain. Mencaci, mencerca, merendahkan. Ini kalau ini dilakukan di sekitaran kita dan orang ini tiba-tiba dilenyapkan, damai, tenang, hidup itu bahagia. Tapi kalau selalu ada pertengkaran, selalu ada keributan, nggak nyaman lingkungannya, atmosfernya itu jadi buta. Amsal 29 ayat 8. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi yang bijak meredakan amarah. Pencemooh itu kerjanya bikin ribut. Kalau Bapak Ibu sukanya ribut sama orang, sukanya gegeran, atau gegeran sama orang itu termasuk pasangan hidupmu, termasuk anakmu, termasuk bosmu, termasuk bawahanmu, sopirmu, pembantumu. Kalau kamu ini suka ribut, bikin kacau, artinya kita ini termasuk orang-orang pencemooh. Stop nih, jaga. Makanya penting sekali menguasai mulut, pikiran, perkataan, perbuatan kita ini. Dikontrol, dikendalikan dengan baik. Dikontrol, dikendalikan dengan baik. Supaya apa? Kita itu menjadi terang. Kita memiliki otoritas. Kita ini harus memiliki karakter Kristus, didapatin berkenan, suci tak bercacat celah, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, supaya ada otoritas dari perkataan mulut kita. Kita ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Karena apa? Ada kuasa Tuhan dari setiap perkataan kita. Di mulut ini bisa menjadi berkat, bisa juga mengutuk orang. Dari mulut kita bisa memuji Tuhan, dari mulut yang sama kita bisa maki-maki orang. Tergantung dari dalam hatimu kamu isinya apa. Kalau kita nih bergaulnya dengan orang baik, bergaulnya dengan hamba Tuhan, kamu tambah diubahkan menjadi seperti kamu bergaul. Kalau kita nih tiap hari dengerin firman Tuhan, hatimu diisi firman Tuhan, yang keluar dari dalam hatimu firman Tuhan. Tapi kalau yang kamu tonton, yang kamu dengar itu horor semua, yang keluar ya mistis. Jadi ini penting sekali nih. Hati kita ini dikendalikan dengan baik. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ini kita perlu filter. Karena mata dan telinga kita ini seperti pintu gerbang. Mulut kita ini seperti pintu gerbang. Jadi kita mesti jaga hati-hati nih apa yang kita terima. Kalau kita terima yang baik, kita dengar yang baik, pasti keluarnya juga baik. Jadi berkat. Ingat baik-baik. Kita dipanggil
untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang kita kejar adalah karakter Yesus Kristus Tuhan. Semakin kita mengejar memiliki keserupaan seperti Yesus Kristus Tuhan, pasti otoritas kuasamu akan semakin powerful, dan orang lain, orang di sekitarmu akan merasakan hadirat Tuhan. Dan tentunya orang dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup kita. Jaga hati, jaga mulut. Jangan kumpul pergaulanmu dicek nih. Teman-teman saya beberapa kali istri saya tanya, "Lu kamu kok nggak itu kan dulu teman dekat sama kamu, kenapa?" Saya pecat sebagai teman. "Gue ini nggak berkumpul lagi, kamu kok jarang kontak-kontak, biasanya kamu sering ketemu dia, kenapa?" Kok nggak? Saya pecat sebagai teman. Kenapa saya pecat sebagai teman? Saya nggak mau kumpul sama orang-orang yang ngomongnya selalu jorok, ngomongnya selalu negatif, ngomongnya selalu maki orang, ngomongnya jelek terus, orang yang nggak hidup takut akan Tuhan. Saya nggak mau bergaul, saya jauhin mereka sebagai teman. Bahkan saya benar-benar memutuskan tidak berhubungan sama sekali. Karena apa? Ngapain saya berkumpul dengan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan Tuhan mau, hidup dalam ketidaksucian, hidup dalam seperti pencemooh, kerjaannya nggak benar sekali. Buat apa? Saya mesti proteksi hati saya, proteksi hidup saya. Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Jangan kita sampai didapatin Tuhan menjadi seorang pencemooh yang hobinya maki orang, hobinya nilai orang jelek lagi, hobinya mencerca orang lain. Mulut kita ini harus menjadi mulutnya Tuhan, kepanjangan mulutnya Tuhan. Ngomongnya kebenaran firman, ngomongnya tentang firman Tuhan, dan hidup kita tambah menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saya percaya hati kita itu harus semakin hari semakin dimurnikan, dan kita semakin didapati menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.